Bab 1, Pertemuan Pertama. 300 juta hanya untuk semalam, ucap seorang wanita parubaya dengan suara yang lantang. Ia baru saja menyebutkan harga yang harus dibayar oleh seorang pria hidung belang yang akan membeli putrinya. Bu Ratna baru saja akan menjual putri bungsunya kepada seorang pria bernama Tuan Boy. Seorang pria kaya raya yang sudah cukup tua, berwajah menyeramkan, bertubuh gendut dan kepala dipenuhi uban. Bahkan usianya jauh di atas usia Bu Ratna. Sebenarnya Bu Ratna memiliki dua anak gadis, yaitu Anissa dan Nabila. Namun, ia memilih menjual Anissa meskipun Nabila memiliki wajah yang jauh lebih cantik. Alasan utamanya karena Anissa adalah anak tiri. Selain itu Anissa tidak memiliki masa depan cerah. Ia hanya bekerja di sebuah catering milik tetangga mereka dengan gaji tak seberapa. Sedangkan Nabila saat ini sedang merintis karir di sebuah perusahaan besar dengan posisi sebagai sekretaris, dan baru saja 1 bulan bekerja. Dengan semua pertimbangan itu, tentu saja Bu Ratna tidak akan rela mengorbankan Nabila yang merupakan anak kandungnya sendiri. Apalagi kepada seorang pria tua bangka seperti Tuan Boy. Tidak masalah, tapi aku akan berikan uangnya setelah membuktikan sendiri bahwa gadis itu memang masih tersegel, balas lelaki itu enteng. Tidak bisa begitu, Tuan. Bagaimana kalau Anda membohongi saya dan langsung pergi setelah dilayani? Bagaimanapun juga Bu Ratna harus waspada meskipun pria di hadapannya itu terlihat sangat berkuasa dan memiliki banyak uang. Perlu kamu tahu 300 juta itu hanya recehan bagiku dan hanya seharga 1 sepatuku saja. Pria itu berbicara dengan sikap sombong dan arogan. Kalau malam ini layanannya memuaskan, jangankan 300 juta, 1 miliar pun akan kuberikan. Tapi kalau ternyata kamu berbohong dan gadis itu sudah tidak suci lagi, jangan harap aku akan berikan 1% pun, ucap Tuan Boy. Manik hitam Bu Ratna membulat sempurna mendengar angka yang disebut Tuan Boy, 1 miliar. Dalam mimpi pun wanita itu tak pernah membayangkan akan memiliki uang sebanyak itu. Maafkan saya, Tuan. Saya tidak bermaksud menyinggung Anda tadi. Kalau begitu baiklah, saya setuju. Sejenak perhatian lelaki tua itu tertuju pada seorang gadis muda, kira-kira berusia 20 tahunan yang tengah terisak-isak di sudut ruangan terlihat sangat ketakutan. Beberapa kali mencoba memberontak untuk melarikan diri, namun tenaganya kalah dari 3 pengawal yang sedang memegangi tangannya. Bawa gadis itu ke mobil. Perintahnya kepada 3 orang pengawal, ucap Tuan Boy. Baik, Tuan. Tuan Boy sudah berjalan lebih dulu meninggalkan tempat itu. Sementara 3 pengawalnya hendak menyeret sang gadis keluar. Namun, ia kembali memberontak dan menangis sejadi-jadinya. Memohon belas kasih kepada ibu tirinya yang hanya menatap tanpa rasa berdosa. Bu, tolong jangan seperti ini, kita bisa mencari uang dengan cara lain tanpa harus jual diri. Sudah diam, Anissa, hanya ini satu-satunya cara untuk membayar semua hutang-hutang kita. Sekarang kamu harus ikut dengan tuan itu dan layani dia dengan baik malam ini. Ibu benar, Anissa, lagi pula hanya malam ini saja kamu melayani tuan tadi, tidak seterusnya. Tambah Nabila, yang sedang berdiri di samping ibunya. Anissa menggeleng dengan cepat sambil memberontak dari cengkeraman 3 pengawal Tuan Boy. Aku akan bekerja lebih keras untuk melunasi hutang yang ditinggalkan ayah, Bu. Tapi tolong jangan jual aku, ucap Anissa. Kerja, memang berapa gaji kamu? Sadar Anissa, kamu bekerja seumur hidup pun tidak akan bisa melunasi hutang-hutang ayahmu yang banyak itu. Bola mata Anissa melelehkan cairan bening. Tak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa ibu dan kakak tirinya akan tega melakukan semua ini. Sudahlah Anissa, ayo cepat ikut dengan tuan itu atau dia akan marah. 3 orang pengawal itu segera menarik lengan Anissa keluar rumah. Di depan sudah terparkir 3 mobil. Tuan Boy naik ke salah satu mobil itu, sedangkan Anissa digiring ke mobil satunya.